أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat bertemu kembali di hari yang penuh barokah ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah di tempat yang penuh barokah ini, Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Dan di momen yang berbahagia ini, kami pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda memohon maaf lahir dan batin atas kesalahan, kekhilafan dan kekurangan yang telah kami buat selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja selama kami memberikan pelayanan ibadah untuk para jamaah sekalian. Dan mewakili pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam rangka peringatan Idul Adha 1443 Hijriah, Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda membentuk kepanitiaan kurban yang bertugas melaksanakan pengumpulan hewan kurban, melakukan penyembelihan hewan kurban dan membagikan daging kurban kepada yang berhak menerimanya. Hasil pengumpulan hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda sampai dengan hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah sebagai berikut. Untuk hewan kurban sapi sebanyak 19 ekor, untuk hewan kurban kambing sebanyak 14 ekor dan total hewan kurban sebanyak 33 ekor. Untuk pengumpulan hewan kurban berupa sapi, kami melakukan pengumpulan dengan dua kategori, yaitu kategori perorangan sebanyak 8 ekor dan kategori kolektif kelompok 7 orang sebanyak 11 ekor yang diikuti oleh 77 orang. Dan sampai dengan pagi ini kami mengumpulkan satu kelompok kembali untuk kolektif hewan kurban. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam kelompok tersebut, kami masih sediakan slot sebanyak 3 orang untuk melengkapi jumlah kelompok tersebut. Apabila jamaah ingin berpartisipasi, silakan untuk berhubungi
di Sekretariat Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia kurban Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda, kami mewakili pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari Bapak Ibu saudara-saudari dan memberikan pahala sebagaimana yang telah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kami dari panitia kurban Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda akan membagikan daging kurban kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berhak menerimanya, dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan pembagian daging hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Juli 2022 mulai pukul 07.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, bertempat di lapangan sebelah selatan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dan Kompleks Sarana Pendidikan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Dan kami harapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia kurban Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda agar dapat menghadiri pelaksanaan penyembelihan hewan kurbannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, selanjutnya dapat kami sampaikan untuk petugas salat Idul Adha pada hari ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah 10 Juli 2022 sebagai berikut. Bertindak sebagai Khatib Al-Mukarram Kiai Haji Miswan Tahadi MPDI, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Bertindak sebagai Imam Al-Ustadz Muhammad Khairur Rahman SH, dan bertindak selaku muadzin Al-Ustadz Wahdiatur Rahman. Dan waktu salat Idul Adha kita pada hari ini jatuh pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, sebelum memulai salat Id dan mengingatkan kembali akan kaifiat salat Id, maka kami perlu untuk mengingatkan dan menyampaikan kembali kaifiat salat Id sebagai berikut. Pelaksanaan salat sunat Idul Adha, syarat dan rukunnya sama seperti salat sunat lainnya, namun ada perbedaan, yaitu setelah bertakbir dan sebelum membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu membaca tasbih di sela-sela takbir. Adapun niat salat Idul Adha adalah usolli sunnatan li Idul Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li Idul Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama sesudah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, selanjutnya takbir, kembali dan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat pertama takbirnya 7 kali dan tasbihnya 6 kali, selanjutnya mengikuti imam. Rakaat kedua setelah berdiri dan takbir intikal, selanjutnya takbir kembali dan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua takbirnya 5 kali dan tasbihnya 4 kali, selanjutnya mengikuti imam. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dimohonkan kepada seluruh jamaah untuk dapat sekali lagi mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya untuk kesempurnaan salat kita pada hari ini. Dan kami mohon kepada seluruh jamaah yang bagi yang membawa perangkat elektronik berupa handphone ataupun perangkat elektronik lainnya untuk dapat segera dinonaktifkan atau memberikan tanda getar silent pada handphone masing-masing demi menjaga kehusukan ibadah salat Idul Adha kita pada hari ini. Dan kami mohon dan harapkan kepada seluruh jamaah setelah kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha untuk dapat mengikuti dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib sampai dengan selesai dan tidak meninggalkan masjid pada saat khutbah sedang berlangsung.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Salah hilap kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة عيد الأضحى رحمكم الله. صلي سنة العيد الأضحى إمام لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله سبحان الله لا تواصل إن صلاتي ونسكي لا شريك له. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا فينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم، فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. الله أكبر 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 الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Saudara-saudaraku kaum mukminin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan Allah dan saya cintai karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita semua kaum mukminin di seluruh dunia sedang mengkhusyukkan hatinya, mengkonsentrasikan pikirannya pada satu peristiwa besar, yaitu serangkaian ibadah haji diikuti dengan rangkaian salat Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Saudara-saudara kaum mukminin yang dimuliakan Allah, tentu kita semua masih ingat bahwa rangkaian ibadah haji serta amalan sunnah yang mengiringinya
bagi jemaah haji maupun bagi kaum muslimin di seluruh dunia merupakan satu refleksi, satu perenungan yang mendalam yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita untuk kembali menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan pelajaran-pelajaran penting pada perjalanan hidup hamba Allah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dan inilah poin terpenting yang untuk selalu kita renungkan dan kita renungkan setiap tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kisah besar ini dimulai dari pencarian seorang pemuda Ibrahim alaihissalam akan kebenaran, akan hakikat ketuhanan, akan hakikat kehidupan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada sang pemuda Ibrahim alaihissalam melalui suatu proses perunungan yang panjang. Kita tentu masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi peristiwa-peristiwa alam. Kepada bintang-bintang dia berkata, kepada bulan dia berkata, dan kepada matahari pun dia berkata. Tapi akhirnya semua itu bukanlah sesuatu yang hakiki, yang maha agung, yang wajib disembah. Sampailah beliau alaihissalam pada kesimpulan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya zat yang maha agung, maha kuasa dan berhak disembah oleh seluruh umat manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kemudian kisah-kisah agung berlangsung, mulai dari perjuangan melawan Namrud yang membangun kediktatoran pemerintahannya dengan beralasan kepada akidah terhadap patung-patung. Perlawanan terus berlangsung sampai kemudian beliau dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian beliau menikah. Kemudian beliau terusir atau diusir dari kampung halamannya, mengembara, terus berjalan dalam waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai menuju ke Mesir, sampai di Mesir, ya, membawa istrinya. Di Mesir mendapatkan ujian, ya, sang istri dirampas oleh penguasa Mesir ketika itu yang zalim. Ya, tapi kemudian melalui keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang raja Mesir tidak mampu berbuat zalim kepada sang istri, sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Ya. Dan Nabi Ibrahim akhirnya bisa keluar dari Mesir membawa istri beliau. Bahkan kemudian sang raja Mesir menghadiahi beliau dengan seorang budak yang bernama Hajar. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tahap terpenting mulai dimasuki kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa sang istri Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar sebagai budaknya menuju ke Palestina. Dalam waktu yang lama beliau tidak dipunyai keturunan. Beliau sangat berharap ada keturunan. Disebutkan dalam riwayat sampai umur 96 tahun beliau alaihissalam tidak berketurunan. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, siapa yang akan melanjutkan risalah perjuanganku ini kalau saya tidak mempunyai keturunan. Atas saran Ibunda Sarah dinikahilah sang budak Hajar, dan tidak lama kemudian lahir seorang putra yang manis yang diberi nama Ismail alaihissalatu wassalam. Tetapi ujian berat Allah Ta'ala hadapkan di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bayi yang masih merah tersebut baru beberapa hari dilahirkan, Allah perintahkan untuk dibawa pergi jauh sekali, ratusan kilo dari Palestina menuju ke sebuah lembah
lembah yang tidak ada pepohonan satu apapun, lembah yang kering kerontang, tidak ada air dan tidak ada makanan. Disitulah sang bayi bersama ibunya disuruh ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim pun atas perintah Allah Ta'ala meninggalkan istri beliau dan anak beliau yang masih merah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, ya, sang ibunda protes. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan aku bersama anakmu yang masih merah ini di lembah tandus yang tidak ada satupun pepohonan ini, tidak ada sumber penghidupan ini? Ya, Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun, tidak tahan hati beliau dan tidak keluar satu kata pun. Beliau pun terus berlalu. Dikejar lagi, ditarik-tarik kekang untanya lagi. Kemudian ditanyakan lagi, wahai Ibrahim, suamiku, apakah engkau akan tinggalkan aku dan anakmu yang baru beberapa hari ini di lembah yang tidak berpepohonan, tidak ada sumber makanan, tidak ada air seperti ini? Ya. Nabi Ibrahim hanya menoleh dan tidak berkata apapun. Beliau pun terus berlalu. Sampai Ibunda Hajar mengejar lagi, menarik-narik kekang untanya lagi dan bertanya lagi, wahai Ibrahim, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, mengapa kami engkau tinggalkan di lembah yang tidak ada sumber penghidupan seperti ini? Ya. Apakah ini perintah Allah Ta'ala? Ya. Nabi Ibrahim menoleh dan dengan mantap mengatakan, "Na'am." Iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat itu, dengan jawaban satu kata "Na'am", dinginlah hati Ibunda Hajar. Beliau berkesimpulan, kalau Allah Ta'ala yang memerintahkan, pasti ujungnya adalah kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ini juga pelajaran terpenting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka pasti ujungnya kebaikan dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Nabi Ibrahim pun meninggalkannya dan Ibunda Hajar bersama sang bayi merah Ismail alaihissalam ditinggalkan di lembah yang tidak berpepohonan tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, makanan sudah habis, air sudah habis. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada harapan kepada manusia, tidak ada kepada makhluk yang lain, apalagi harapan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan peristiwa sederhana. Kalau bukan manusia luar biasa, pasti tidak akan mampu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau bukan manusia luar biasa, tentu tidak bisa meninggalkan anak dan istrinya begitu saja di tempat yang tidak berpenghidupan seperti itu. Ya. Sedih, galau, bercampur aduk menjadi satu. Antara harapan dan kenyataan seolah-olah tidak bertemu. Dari kejauhan, Ibunda Hajar melihat fata morgana, melihat ada danau. Maka beliau kejarlah gambaran danau tersebut sampai di tempat, di ujung bukit yang bernama Marwah. Ternyata tidak ada apa-apa. Yang ada hanya batu-batu cadas dan pasir sepandang mata memandang. Tetapi dari puncak bukit Marwah, beliau melihat juga di puncak bukit Sofa ada air. Maka beliau pun berlari menuju ke puncak bukit Sofa. Tapi air yang dilihat kejauhan tadi ternyata bukan air. Dia hanya fata morgana. Yang ada hanya batu-batuan cadas dan gurun pasir yang panas terik luar biasa. Pada saat yang sama beliau pun kembali melihat bukit Marwah. Di sana dilihat lagi air dan beliau pun mengejarnya. Tapi lagi-lagi tidak ada air, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya batu cadas dan hamparan pasir belaka. Dilihat lagi terus menerus antara Sofa dan Marwah selama 7 kali.
yang kemudian Allah Ta'ala tetapkan sebagai syariat yang kita kenal dengan istilah sa'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari puncak Marwah beliau melihat ke bawah, ke lembah yang pasir belaka itu. Subhanallah, di sisi bayi yang ditinggalkan ternyata memancar satu sumber air yang luar biasa, seperti air mancur, ya, memancar dan terus memancar. Ibunda Hajar pun bergegas turun dan mengecek keadaan. Ternyata betul-betul air. Tetapi air ini begitu cepat muncrat, begitu cepat pula terserap oleh padang pasir, tidak tersisa sedikit pun. Maka beliau pun berkata kepada air, "Zummi, zummi, zummi." Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air itu pun kemudian menggenang yang di kemudian hari menjadi sumur abadi yang kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dari ujian yang luar biasa menjadi peristiwa yang luar biasa. Dari situlah kemudian Ibunda Hajar bersama sang bayi Ibrahim minum, makan air, dan minum dengan air Zam-Zam yang diniatkan untuk mengenyangkan dan untuk mensejahterakan kehidupannya. Maka ma'u Zam-Zam kama syuribalahu aw kama qala. Air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan Nabi Ismail beserta sang ibunda bertahan hidup beberapa hari dengan air Zam-Zam semata-mata. Sampai kemudian lewatlah serombongan musafir, ya, melihat ada burung yang berterbangan di atas. Mereka tahu bahwa ketika ada burung berterbangan berputar-putar, maka di situ ada sumber air. Mereka pun singgah. Ternyata didapati di situ ada air yang melimpah bersama seorang ibu dan seorang anak yang menguasainya atau menungguinya. Dari situlah kemudian para musafir berkemah, mengambil airnya, kemudian berinteraksi, dan lama-kelamaan kemudian mereka menetap di sana sebagai perkampungan, dan perkampungan ini kemudian berkembang menjadi kota yang maju. Ketika dia sudah berkembang 12 tahun sejak sang bayi ditinggalkan, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menengok kembali sang istri dan sang putra. Ketika beliau menengok, sang putra sudah berusia 12 tahun, sudah menginjak remaja, sedang lincah-lincahnya dan bagus-bagusnya perkembangan seorang anak. Nabi Ibrahim tentu sangat senang luar biasa. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dan membuncahlah harapan bahwa inilah yang akan menjadi penerus perjuanganku, inilah penerus keturunanku, inilah yang akan menjadikan namaku abadi sampai aku menghadap Allah Ta'ala kelak di yaumil kiamah. Harapan besar Nabi Ibrahim SAW melihat sang putra yang tumbuh dewasa, diiringi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sang anak harus dikorbankan, harus disembelih, harus dipotong lehernya oleh tangan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua mana yang tega menyembelih anaknya sendiri? Apalagi anak ini sudah ditunggu sekian lama, lebih dari 100 tahun. Tentu akal yang normal, hati yang biasa-biasa saja pasti menolak. Ini hanyalah mimpi buruk, ini adalah gangguan, ini adalah angan-angan kosong dan seterusnya. Tapi mimpi itu berulang, dan yakinlah Nabi Ibrahim bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikomunikasikanlah mimpi itu kepada sang anak. Ya, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, engkau akan dapati
aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah seorang anak yang usianya 12 tahun, yang baru menginjak remaja, hendak disembelih oleh ayahnya sendiri, kemudian dia mengatakan dengan tegas, ya abatif al-ma tu'mar, ya Allah laksanakan. Kalau bukan manusia luar biasa, tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam adalah rajulun mulhama, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban itu adalah jawaban seorang yang terbimbing, jawaban orang yang hidupnya telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun ya bersiap untuk melaksanakan perintah Allah taala. Dibawalah sang anak tercinta ke tempat yang jauh ya dari pusat kota Mekah, di Masjidil Haram sekarang, terus dibawa sampai ke Mina, jauh ya 14 km lebih ya. Sampai di sana kemudian niat itu akan dilaksanakan ya. Gangguan datang dari setan yang menghalang-halangi. Wahai Ibrahim, kamu sudah gila. Wahai Ibrahim, kamu tidak waras. Bagaimana mungkin engkau akan menyembelih anakmu sendiri? Ya. Tapi Nabi Ibrahim tegas, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Setan pun dilempar ya, dengan batu kerikil ya, sampai 7 kali ya, dan seterusnya berulang-ulang sampai 3 kali, yang kemudian kita kenal dengan istilah sekarang lontar jumroh. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ujian demi ujian, sampai kemudian Nabi Ibrahim 100% telah bertawakal. Sang anak Ismail AS 100% bertawakal, kemudian merebah dan siaplah dipotong. Ketika itulah datang utusan Allah Ta'ala, malaikat untuk mencegah. Wahai Ibrahim, qad fa'alta, engkau telah menunaikan apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Dan hadir di sisi Nabi Ibrahim seekor domba sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala yang perintahkan, maka ujungnya pasti kebaikan. Dan ketika seseorang mengikuti perintah Allah Ta'ala, maka tidak akan ada kerugian yang dia alami. Dan itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan domba itulah yang kemudian disembelih, akhirnya menjadi syariat di mana kaum muslimin disunnahkan, sunnah muakkadah, untuk setiap Idul Adha memotong kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya, manusia-manusia model Nabi Ibrahim, manusia-manusia model Ibunda Hajar, manusia-manusia model Ismail alaihissalam, apakah mungkin ada di dunia ini? Secara letterlek, secara langsung pasti tidak ada. Karena mereka bertiga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan. Tetapi jiwa Nabi Ibrahim, jiwa Ibunda Hajar, jiwa Ismail alaihissalam adalah ajaran pokok yang Allah sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia, bahwa seperti inilah seharusnya seseorang ketika ingin hidupnya sukses dunia akhirat. Pertama, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Yang kemudian kedua, ketaatannya mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kurang lebih. Sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami taat dan kami mendengar dan kami taat. Hanya itu jawaban orang mukmin terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Innama qalal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu ketika diseru untuk berhukum kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan rasulnya, ayaqulu sami'na wa ta'na. Ungkapannya hanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang ketiga, pengorbanan yang utuh. Bukan yang setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat. Ketika orang ikhlas, taat dengan sepenuhnya, diikuti dengan pengorbanan yang tidak setengah-setengah, maka
pasti ujungnya adalah keberhasilan. Tidak ada ceritanya ikhlas sudah, taat sudah, pengorbanan sudah, kemudian ujungnya bukan keberhasilan, tidak ada. Karena memang sunnatullah, kaidah Allah Ta'ala adalah seperti itu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir disempurnakan dengan tawakal yang sempurna. Semua yang Allah perintahkan ketika kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, maka urusan kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan itu tidak langsung, tapi berputar melalui banyak cara, memulai banyak jalan, yang itu semua merupakan ujian-ujian bagi orang yang beriman. Ketika iman runtuh, iman goyang, maka dia kemudian menjadi sanksi. Benarkah janji Allah? Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelesaikan janjinya. Dan inilah pelajaran yang Allah berikan melalui perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentu kita ingin hidup kita sejahtera, makmur, hidup kita berlimpah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya di keluarga kita, tapi di masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Tetapi cita-cita itu tidak cukup hanya dipikirkan. Cita-cita itu harus diperjuangkan dengan keikhlasan, dengan komitmen kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan pengorbanan sepenuhnya, seutuhnya, diikuti dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 poin itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Ta'ala, karena sikapnya yang telah ditunjukkan kepada kita semua seperti itu tadi. Kita tentu saja ingin keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim, yang kokoh, yang kuat, yang tahan uji, yang dari awal sampai akhir, walaupun ujian itu bertubi-tubi, tetap istiqomah sampai berujung kepada cita-cita, yaitu sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan akhirat. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan secara detail, secara rinci dalam surat Ibrahim ayat 34 sampai dengan 42. Cuplian salah satu ayat yang akan menjadi inti dari khutbah kita sekaligus mengakhiri khutbah ini adalah di ayat 36 atau 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrama rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, ya, sungguh inni askantu min dzurriyyati, aku menempatkan sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai pepohonan, lembah yang tidak memberikan harapan penghidupan sama sekali. Inda baitikal muharrama, di sisi rumahmu yang dimuliakan, di sisi Baitul Haram. Rabbana liyuqimus salat, ya Allah, aku lakukan itu semua agar mereka keturunan itu yuqimus salat, menegakkan salat, mendirikan salat. Inilah orientasi Nabi Ibrahim. Betapapun berat meninggalkan, tapi demi agar anak keturunannya meninggikan kalimat Allah Ta'ala, demi anak keturunan beliau menegakkan salat, maka beliau lakukan itu. Rabbana liyuqimus salat. Itu adalah langkah atau orientasi pertama Nabi Ibrahim. Dan ketika kita ingin keluarga kita menjadi seperti keluarga Ibrahim yang tahan uji dari awal sampai akhir hingga menuju ujung keberhasilannya, harus orientasinya adalah orientasi liyuqimus salat. Itu pertama. Ketika kita mendidik anak atau menyekolahkan anak, mengirimkan anak kemana saja, pertama dan utama harus dalam rangka agar mereka bisa yuqimus salat, menegakkan salat. Urusan yang lain-lain kemudian, ya. Karena yang kedua, Allah Ta'ala lanjutkan dengan firman-Nya melalui doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah ya Allah af'idatan minan nas, hati manusia, hati-hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, menyayangi mereka, menyintai mereka.
Yang pertama agar mereka mendirikan salat, yang kedua agar hati manusia cenderung kepadanya. Dengan kata lain, perbaiki hubungan Allah dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah itu yang utama. Setelah itu hablum minan nas, perbaiki hablum minan nas. Ya. Baru kemudian warzuqhum minas tsamarat. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua yang didoakan Nabi Ibrahim AS dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang kering kerontang ketika itu tidak ada apa-apanya, kini telah menjadi negeri yang makmur luar biasa. Buah-buahan datang dari seluruh penjuru dunia, dan setiap saat orang berkumpul di penjuru dunia yang kemudian memberikan kemakmuran yang luar biasa kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi, hablum minallah diperbaiki, liyuqimus salata. Kemudian hablum minan nas, buahnya kemudian rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berlimpah. Tapi kalau kita balik, kita mengirimkan anak kemana-mana, menyekolahkan anak, mendidik anak dalam rangka untuk rezeki mereka berlimpah, dengan mengabaikan liyuqimus salata, dengan mengabaikan afidatan nasi tahwi ilaihim, hablum minallahnya amburadul hablum minan nasnya enggak dibina, maka rezeki tidak akan pernah datang, bahkan kehancuran hidup mereka yang akan terjadi. Jangan dibalik-balik dan jangan pernah membalik-balik. Orientasi ibadah kepada Allah Ta'ala, baru kemaslahatan hubungan dengan manusia, baru rezeki yang akan datang. Barangkali pada poin inilah yang harus kita garis bawahi. Ketika kita mengikuti arahan Allah, ajaran Allah Ta'ala, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan mulailah segala sesuatunya dengan berorientasi kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, dan kemudian membina hubungan baik dengan sesama manusia, maka rezeki dengan sendirinya akan Allah datangkan kepada kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita, jangan pernah lupa bahwa rezeki itu adalah untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan umat manusia secara keseluruhan. Harus kita sisihkan untuk juga berbagi. Korbankanlah apa yang Anda cintai, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan semakin memberikan peluang kebaikan kepada Anda. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak Allah memberi kepada kita. Semakin banyak kita berkorban, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Saudara-saudara kaum mukminin yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita tundukkan hati kita, kita tundukkan wajah kita, khusyuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, menjadi keluarga yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala bala bencana, baik bala dunia maupun bala akhirat. Ya Allah, marilah kita sama-sama memohon dengan dimulai dengan salawat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكل من أحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل